Shalom. Shinen Kuaile. Wah, ya minggu lalu saudara. Gyonghi, puji Tuhan. Dan saudara, kita bersyukur dan saya sangat bersyukur juga boleh melayani di, ini sekarang namanya bukan GBI AKR lagi ya, GBI Jakarta Family Church, Jakarta GFG. Wow, wah betul-betul ini keluarga besar ya. Puji Tuhan, satu tempat yang indah, nyaman di tempat ini saudara. Karena kalau dulu lihat belakang jauh, tapi sekarang bisa lebih dekat lah, family kita, puji Tuhan. Nah saudara, kita bersyukur bahwa kita sekarang sudah ada pada bulan yang kedua dan sebentar lagi masuki bulan yang ketiga tanpa terasa saudara. Dan saya percaya bahwa memasuki tahun 2024 ini, kemarin kita sudah menyelesaikan pemilu ya, sudah memilih tapi masih belum hasilnya sudah. Dan memang kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Amin. Dan saudara, memang kalau kita melihat hari-hari ini ya, hari-hari ini keadaan dunia kelihatannya tidak lebih baik. Ya, saudara mungkin bisa mengiyakan itu karena goncangan terus silih berganti, peperangan terjadi di mana-mana. Saudara, memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, ya, hari yang jahat. Dan kalau kita lihat memang hari-hari keadaan seperti itu saudara. Dan saya percaya 2024 pesan Tuhan bagi kita semuanya, bangkit jadi teranglah. Artinya apa saudara? Ini waktunya setiap saudara kita semuanya menyatakan kasih dan segala kebaikan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya tahu memang Tuhan izinkan goncangan silih berganti terjadi supaya apa? Semakin banyak orang yang bertobat saudara. Amin. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema yaitu boleh ditampilkan, terang Kristus mengubahkan segalanya. Bersama saya katakan, terang Kristus mengubahkan segalanya. Saudara, memang kalau kita perhatikan keadaan dunia, orang berkata memang hari-hari dunia sedang mengalami keadaan yang gelap. Dulu kita waktu masih hidup dalam dosa, kita ada di dalam kegelapan. Bersyukur saudara, kita semuanya yang hadir di tempat ini, ya, kita sudah mendengar Injil dan kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita sekarang ada di dalam terang itu. Amin. Tidak lagi di dalam kegelapan. Tapi saya tahu masih banyak orang hidup di dalam kegelapan. Nah oleh karena itu saudara, pagi hari ini Tuhan berkata, jadi teranglah. Lihat kiri kanan saudara, katakan jadi teranglah. Amin. Saudara, tahun yang lalu 2023 kita jadi pemenang. Lebih daripada pemenang, kita sudah menang. Terus di dalam peperangan rohani dan kemenangan demi kemenangan kita alami dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, kita akan membuka di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca beberapa ayat ini dan saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan saudara, memang hari-hari ini di tengah-tengah kegelapan yang sedang menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan sudah terbit di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah oleh karena itu Tuhan katakan bangkit menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah saudara, hari-hari ini di tengah-tengah kegelapan, kekelaman apapun, bagaimana saudara benar-benar bisa menjadi terang, menyatakan terang Kristus di dalam kehidupan kita saudara. Inilah rahasia yang pertama, yaitu apa? Kita harus bangkit. Bangkit dari segala kehidupan kita yang lama. Bangkit bersama Yesus menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Amin. Dan saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita lemah dan tidak berdaya.
Tapi karena terang Kristus sudah datang menerangi kehidupan kita, maka dikatakan apa saudara? Hidup kita akan semakin kuat di dalam terang Kristus. Inilah rahasia bagaimana kita akan hadapi, bagaimana kita akan melampaui semuanya keadaan-keadaan yang begitu sulit. Dan kita benar-benar jadi terang Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Kita semakin kuat di dalam Dia, saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu." Amin. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan Dia adalah apa? Terang dunia itu. Dan barang siapa mengikut aku, tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi kita dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikut Yesus, dan saya tahu pesan daripada gembala sidang kita Pak Niko, yaitu menjadi murid Yesus, artinya kita mengikut Yesus, melakukan segala apa yang Yesus lakukan, ajarkan bagi kita, saudara. Dan kita ada di dalam terang itu, dan kegelapan itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita mempunyai apa? Terang hidup. Saudara, memang dulu waktu di dalam kegelapan, kita lihat sepertinya waktu keadaan sulit, kita berkata sulit. Waktu keadaan susah, kita berkata iya susah ya. Waktu mengalami goncangan, kita rasanya tergoncang juga. Tapi saya tahu ini waktunya setiap saudara dalam menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini. Kita punya terang hidup itu. Terang hidup itulah yang akan menuntun di dalam setiap langkah hidup kita untuk berjalan di dalam Dia, di dalam terang kehidupan ini. Yesus datang, Dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya apa? Supaya saudara kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dalam apa? Damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat-berkat Tuhan. Dan juga berkat-berkat secara rohani, materi. Tuhan limpahkan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Dalam hidup kita. Kita percaya, kita terima Dia. Dan Dia adalah apa? Terang dunia. Nah, saudara, oleh karena itu 2024, saudara, saya percaya Yesus sebagai terang dunia ini harus menerangi dunia yang ada di dalam kegelapan ini. Dan di dalam Matius 5 ayat 14, Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Wow. Tuhan Yesus terang dunia dan sekarang Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Jadi kita semuanya adalah apa? Terang dunia. Karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia, Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan inilah waktunya setiap saudara menjadi apa? Terang bagi dunia ini. Dan saudara, memang terang yang ada di dalam kehidupan kita tidak boleh disembunyikan. Di dalam ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ya, jadi saudara, terang Kristus itu tidak boleh kita sembunyikan. Dengan apa? Dengan kedagingan kita, dengan kesombongan kita, dengan aku kita. Itu kita harus tinggalkan semuanya. Amin. Amin. Sehingga apa saudara? Sehingga saudara benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Yaitu apa? Kita jadi terang dunia ini. Lihat kiri kanan saudara katakan, Anda terang dunia. Wow. Saudara, ini satu kepercayaan yang besar Tuhan berikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Luar biasa saudara. Ternyata dimanapun saudara berada, saudara akan menerangi sekeliling saudara. Sehingga di keluarga saudara semua diubahkan oleh Tuhan. Di dalam lingkungan saudara semua diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
bagaimana terang Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita yang hidup di dalam terang hidup di dalam Yesus itu, kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara, saya percaya, terang Kristuslah, hanya Yesus yang sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Dari hidup kita yang lama, yang di dalam kekelaman, kegelapan, ya, di dalam kedagingan. Saudara, sekarang kita diubahkan oleh Dia. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi seperti Yesus. Dan juga dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib itu sama seperti Yesus telah hidup. Amin. Nah saudara, bagaimana terang itu akan bercahaya di depan banyak orang? Yaitu melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Ya, segala apa yang kita lakukan saudara. Saya tahu itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan lagi ada yang disembunyikan. Kadang-kadang orang penampilannya, wah ya kelihatannya ramah tamah. Tapi ternyata hatinya dipenuhi dengan apa? Kepahitan. Hatinya dipenuhi dengan ketawaran hati. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Oleh karena itu ini waktunya Tuhan mau supaya apa? Hati kita dipenuhi dengan apa? Kasih Yesus. Kebaikan-kebaikan Tuhanlah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang melihatnya. Lalu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, baru-baru ini ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Toronto ini. Ada satu keluarga. Anaknya sekolah di Toronto. Mereka belum bertobat, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Anaknya dijamah Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia ikut di gereja, di tempat gembala ini mengembalakan. Saudara, dan anak ini, ya, si pemuda ini dia mengalami kekhawatiran yang besar. Karena apa? Karena papanya khususnya begitu keras terhadap kepercayaannya, saudara. Dia bukan orang Kristen. Sehingga anak ini berkata, waduh gimana ya kalau papaku tahu aku ini sudah jadi orang Kristen, udah terima Yesus di dalam hidupku ini, gimana? Ya, artinya gimana nanti, wah bakalan marah besar. Dan kakaknya pun juga belum percaya. Tapi satu saat akhirnya dia bicara dengan kakaknya. Dan kakaknya tidak marah. Dan kakaknya ikut juga ke gereja akhirnya. Mengapa? Karena si pemuda ini hidupnya berubah, saudara. Hidupnya berubah, kakaknya melihat, aduh adikku ini sekarang jadi baik, berubah. Ya tingkah lakunya semuanya baik. Dan satu saat papanya datang ke sana, ke Toronto. Mereka takut untuk memberitahukan, ya. Tapi akhirnya bagaimanapun juga gak bisa ditutupi lagi. Akhirnya papanya juga tahu kalau anak ini sudah terima Yesus di dalam hidupnya. Jadi orang percaya. Dan akhirnya juga papanya ikut ke gereja, saudara. Dan papanya melihat apa? Anak ini hidupnya berubah. Kasih Yesus ada di dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Saya percaya saudara, ini yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari. Roh Kudus bekerja. Mengubahkan kehidupan seseorang. Amin. Dikatakan apa saudara? Terangmu bercahaya di depan orang. Mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Amin. Perbuatan yang baik yang Tuhan mau. Saudara, saya percaya kehidupan kita di jalan kebenaran dan hidup itu, terang Kristus itu, membuat hidup kita setiap hari, ya kian hari. Amsal 4:18 dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang
tengah hari. Amin. Jadi inilah kehidupan kita di dalam Tuhan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Kita menyatakan kasih dan segala kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Oleh karena itu bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Kristus sudah datang di dalam hidup kita. Amin. WL boleh bantu saya? Kita naikkan satu pujian. C kayaknya. Bangkitlah. Yuk. C. Saudara tahu lagu ini? Bangkitlah. Ya, oke. Yeah. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Yeah, Jesus. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Boleh berdiri? Bangkitlah, kita sudah bangkit bersama Yesus. Terang Yesus ada dalam hidup kita. Bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Lihat kiri kanan saudara, atasmu, atasku, katakan atasmu. Amin. Thank you. Silakan duduk saudara. Saudara, hidup semakin kuat di dalam terang Kristus. Katakan amin. Tidak semakin lemah. Karena jelas dikatakan apa? Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Engkau semakin kuat. Sehingga Paulus katakan apa? Dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah saudara, yang kedua sekarang. Yesaya 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, saya garis bawahi, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia ada di sorga, tetapi juga Dia ada di dalam hidup saudara. Yang bisa katakan amin. Dia adalah pencipta yang perkasa, Elohim. Dan saudara, rahasia yang kedua bagaimana jadi teranglah itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan bagian yang kedua, hidup dalam apa? Kuasa pencipta atau Elohim. Yang menyatakan kebesaran, kedahsyatan, dan kemuliaan Tuhan. Tadi sudah kita baca ayatnya di dalam ayat yang kedua, Yesaya 60. Tadi dikatakan kemuliaannya menjadi apa? Nyata atasmu. Amin. Artinya Dia pencipta langit dan bumi itu. Dia berfirman semuanya jadi, Dia memberi perintah semuanya ada. Itu yang sekarang ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saudara, saya percaya kita hari-hari ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, Dia ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan kita adalah sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Amin. Saudara, saya tahu ini waktunya setiap kita. Bagaimana kita jadi teranglah bagi dunia ini. Jelas tadi Tuhan Yesus berkata, Engkau adalah terang dunia ini. Kita harus kuat di dalam Dia. Kita hidup dalam kebenaran itu, saudara. Dan saya percaya hidup saudara akan diubahkan menjadi terus semakin kuat di dalam Tuhan. Dan hidup saat ini
Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Katakan amin. Yesus hidup di dalamku, saudara. Dan kuasa Elohim pencipta itulah yang sekarang ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan saya tahu ini waktunya kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang sekarang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia berkuasa bagi kita. Dan saya tahu ini waktunya saudara. Kita benar-benar bukan hidup di dalam kelemahan. Bukan hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan lagi. Tapi kita hidup dalam kuasa. Yang percaya katakan amin. Iya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara, mulai tanggal 15 September 2023. Kalender Ibrani memasuki tahun 5784 yaitu Pedalet. Ya. Gembala saudara Pak Totong udah nyampe ya. Tadi malam tadi pagi sih sebetulnya berangkat ke Holy Land, Yerusalem. Nah saudara, dan memang ini kalender Ibrani, ini Pedalet itu kalau saudara melihat gambarnya, yaitu seperti mulut dan pintu. Nah saudara, kita percaya bahwa tahun ini, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan sudah bukakan bagi kita. Amin. Memang peperangan rohani besar, dahsyat. Tapi percayalah bahwa Dia bersama kita. Kuasanya ada di dalam hidup kita. Dan kita hadapi, kita percaya penginjilan, penuaian jiwa besar itu sedang terjadi. Dan dikatakan apa yang dibuka tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau aku yang menaruh kunci Daud atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Oleh karena itu mari saudara, hari-hari ini kita harus hidup di dalam otoritas kuasa Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, waduh gimana ya, aduh khawatir, waduh ini keadaannya begitu sulit. No, ini waktunya hadapi semuanya. Amin. Saudara, saya punya pengalaman. Tanggal 15 Maret yang lalu. Saya diberitahu mama saya tiba-tiba kadar oksigennya turun dari 99 biasanya, orang normal 99 jadi 70. Dan tensinya, tekanan darahnya naik saudara. Jadi 140-an. Dia mulai menggigil. Dan langsung dibawa ya ke IGD. Dan pada waktu itu saya memang lagi di kantor di SICC. Saya diberitahu saudara dan saya terpikir, wah saya mesti cepat ini. Lihat mama saya. Karena dalam kondisi oksigen turun, kalau zaman pandemi saudara, turun sedikit aja mungkin udah langsung bawa ke karantina begitu saudara. Dan saudara tahu mama saya pada waktu mengalami kondisi begitu, umurnya 99 tahun 11 bulan 15 hari. Saudara bayangkan orang yang umurnya 99 tahun tiba-tiba oksigennya turun. Itu pasti orang mikir, ini udah mau dipanggil Tuhan ini kira. Apalagi umurnya 99. Saya percaya di sini ada yang kepala 9 gak umurnya? Belum ya? Belum ada ya? Oh. Saudara, dan pada waktu itu saya memang ada kekhawatiran. Waduh, jangan-jangan mama saya udah mau dipanggil Tuhan ini kira-kira begitu. Ya waktu itu kakak saya juga bilang begitu. Dan tapi Tuhan ingatkan untuk saya naik di menara doa. Di lantai 12 SICC. Dan saya ajak beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan, ayo kita doa. Dan waktu kita doa peperangan rohani, wow, peperangan rohani itu memang kita melawan penguasa roh-roh jadi udara semuanya, termasuk kekhawatiran ya. Saudara, dalam waktu kira-kira 40 menit, saya rasa ada damai. Saya merasakan damai sejahtera waktu itu. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Dan segera sesudah itu saya langsung ke rumah sakit IGD. Apa terjadi saudara? Ternyata setelah
masuk di IGD dan mungkin di infus dan lain-lain, saudara. Oksigen mama saya naik lagi, normal. Tekanan darahnya normal, saudara. Dia tidak menggigil lagi. Wow, saya bilang ini luar biasa, saudara. Memang doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya tahu inilah waktunya. Dalam menghadapi situasi, kondisi apapun, jangan panik. Jangan khawatir, jangan takut. Percayalah bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan. Termasuk Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan punya rencana untuk bangsa ini. Apapun gonjang-ganjing yang sedang terjadi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhanlah yang sudah mengatur semuanya itu. Amin. Saudara dan puji Tuhan, kemarin saya dikirimin video mama saya doa Bapa kami. Dan mama saya sekarang saya hitung-hitung umurnya udah 101 tahun kurang 1 bulan. Tanggal 25 Maret ini pas ulang tahun dia. Sama ulang tahunnya Pak Totong sebetulnya. 25 Maret, makanya kalau mama saya ulang tahun, saya ingat ulang tahun Pak Totong, tanggal 25 Maret, itu sama. Saudara mau sampai umur 101 enggak? Amin. Wah, waktu itu saya tanya cucu saya waktu ulang tahun yang ke-100. How old are you? Namanya Justin. 12 years, Opa. Wow. 88 years more you will become like Mak Cho, saya bilang. 88 tahun. Sekarang pun saya kalau mau sampai nyanyi, ya istilahnya sama kayak mama saya, 30-an seinen. Waduh, 31 tahun lagi saudara, wow. Wah, kalau Tuhan belum datang. Saudara, rahasianya, ini satu rahasianya, umur panjang apa? Mama saya suka berdoa, baca Alkitab, suka memuji Tuhan. Meskipun sudah agak lupa, ya sekarang memang udah lupa saudara. Kalau kita datang ingetin baru ingat. Tapi dia doa Bapa kami tidak lupa. Dia hafal mulai Bapa kami yang di sorga sampai amin. Kalau saya ajak dia nyanyi, hati yang gembira adalah obat, dia pasti nyaut, yang manjur. Saudara, inilah waktunya. Setiap kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita melangkah di dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, WL boleh bantu. Penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mari katakan lagi. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada, katakan kiri kanan saudara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah yang perkasa. Yeay, penasehat Dia. Loh, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasanya. Oh Tuhan, pencipta semua tepuk tangan. Yeah, Jesus. Kuasanya. Mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Yeay. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada
tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia menyembuhkan, Dia melepaskan, Dia beri kemenangan bagi kita. Dia sanggup kita sanggup hadapi apapun juga. Bersama Yesus, kita adalah pemenang-pemenang. Katakan amin. Boleh duduk, silakan duduk. Yang ketiga sekarang. Yesaya 60 ayat 3 sampai 6. Boleh tampilkan? Ya. Ada. Oke. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat video sebentar. Silakan. Haleluya. Let's sing in 90 seconds. Yesaya 60 ayat yang kelima dan 6. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva, mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percayalah berkat Tuhan, saudara. Oh, ralaba syandaralaba. Ada berkat Tuhan, kita akan terus diberkati Tuhan, saudara, seperti unta-unta yang datang terus. Tuhan memberkati kita, emas kemenyan, dan kita memberitakan perbuatan masyhur daripada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, salah satu pemilik dari Taman Safari bersaksi dari ayat yang ke-6 tadi, saudara. Dia seorang gembala juga, ya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Ini beberapa tahun yang lalu dia katakan, Pak, ayat ini saya alami nyata. Jadi ini unta-unta ini, saudara, kalau saudara perhatikan, unta biasanya punuknya satu. Ini kalau di Mesir satu, tapi ini punuknya dua. Saudara perhatiin ya. Saudara, untuk mendatangkan unta dari Timur Tengah itu sulit karena memang masalah kesehatan daripada unta-unta ini, saudara. Untuk dapat sertifikatnya sulit. Nah, pemilik daripada Taman Safari ini dia bersaksi kepada saya, Pak, saya benar-benar ngalami, Pak, apa yang dituliskan di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta-unta akan datang. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada satu perusahaan sirkus yang di daerah Rusia, kira-kira daerah-daerah sana, Uni Soviet, itu tutup, saudara. Dan mereka ada 18 unta. 18 unta ini yang sudah artinya nggak digunakan lagi, mau dijual. Wow, saudara, dan setelah dites kesehatan unta-unta, ternyata unta-unta 18 ini sehat semuanya. Dan boleh masuk ke Indonesia. Sedangkan kalau untuk mendatangkan dari daerah-daerah di Timur Tengah itu sulit, karena masalah di sana mungkin, ya saya nggak tahu, itu masalah-masalah kesehatan. Dan akhirnya unta-unta ini dari daerah Rusia dibawa ke Eropa, jalan terus jalan darat sampai akhirnya diterbangkan ke Indonesia. Dan saudara, dan dia katakan, ini luar biasa, Pak. Untuk dapatkan
sekaligus 18 unta. Itu gak gampang, saudara. Saudara mungkin kalau untuk beli anjing gampang, tapi unta, saudara silahkan kalau saudara cari unta di mana gak ada deh yang jual. Tapi dia katakan, Pak, saya benar-benar ngalami. Ya, Yesaya 60 ayat 6 ini, saudara, ini dinubuatkan kira-kira ya 2700 tahun yang lalu. Tapi Tuhan genapkan hari-hari ini. Berkat Tuhan, kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, ini rahasia yang ketiga, yaitu apa? Ini waktunya, saudara. Kita percaya firman Tuhan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya percaya itu sedang terjadi. So, kalau sudah bicara dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di China, di Tiongkok. Kemarin saya melihat ada satu tayangan di CBN, saudara. Dia katakan kira-kira tahun 49 ya kalau nggak salah. Itu hanya ada 1 juta orang Kristen di China. Tapi sekarang kira-kira ada 100 sampai 130 juta orang Kristen yang dari Tiongkok. Wah, ini luar biasa. Saya percaya mereka pun ngalami ini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Artinya orang-orang bertobat. Saya percaya juga di Indonesia sedang terjadi. Saya percaya ini waktunya, saudara. Kesaksian di India kemarin. Ada satu gereja namanya Calvary Temple. Itu 300.000 jemaatnya, saudara. Dan dia merencanakan ada 40 gereja besar lagi di India. Saya tahu di negara-negara Timur Tengah sekarang sedang dilawat Tuhan. Kalau saudara bisa lihat di YouTube, saya cari di YouTube. Di Iran, di mana-mana. Saya percaya, saudara, memang ini waktunya. Pintu-pintu pekabaran Injil Tuhan sedang bukakan. Saudara, nanti tanggal 3 sampai 5 Juli itu diperkirakan ada ribuan, ratusan, bahkan lebih diharapkan dari China, dari Vietnam, mereka datang ke Indonesia. Kita ada di SICC, yaitu di dalam Everyone. Saudara, waktu Pak Niko dan hamba-hamba Tuhan dari Empower 21, mereka adakan pertemuan di Amsterdam. Saya juga hadir waktu bulan Juli yang lalu. Dan mereka sepakat, mereka percaya ini dari Tuhan. Bahwa sampai tahun 2033, everyone, artinya apa, saudara? Setiap orang di muka bumi ini akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya percaya ini waktunya, saudara. Oleh karena itu yang ketiga, saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini, saudara. Kita hidup dalam apa? Hidup dalam kemegahan dan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Saya tahu, saudara, hari-hari ini Tuhan sudah angkat hidup kita. Gereja Tuhan sedang dibangkitkan, disatukan. Saya percaya seperti di China, saudara, dari 1 juta orang pada waktu menjadi sekarang 100 juta lebih. Saya tahu ini kemegahan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu ini waktunya setiap kita berjalan bersama Yesus. Kita percaya, saudara, kebesaran Tuhan sedang dinyatakan hari-hari ini. Sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 21 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama dia disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. So, saya tahu kuasa kebangkitan itu yang telah membangkitkan kita, mengubahkan kita semuanya. Sehingga hari-hari ini kekayaan kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Rahasianya ayat 18 dikatakan, menjadikan mata hatimu terang. Jangan ada gantang-gantang lagi. Jangan lagi ada kehidupan kita yang lama lagi dalam hidup kita. Tetapi mari, biarlah jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya ralaba, ya ralaba, shandala malam, mari sembah Tuhan. Ya ralaba yo, ya ralaba shandala baye, ya ralaba yo, ralaba laba laba laba. Tuhan mempercayakan perkara besar bagi kita hari-hari ini. Tuhan mempercayakan bagi kita jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Oleh karena itu mari tanggalkan kehidupan kita yang lama. Segala perkara yang merintang hidup kita. Jangan lagi ada dosa yang tidak diakui. Semuanya kita selesaikan. Kita mau hidup benar sebagai murid-murid Yesus. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat kedua tangan saudara. Terima urapan yang baru dari Tuhan. Mari semua berbahasa roh. Syaralabalabalabalabala. Urataka syandara, curahkan urapan-Mu. Mari berbahasa roh semuanya. Terima urapan yang baru. Uralabalabalaba syandara balabala. Iralabalabalaba syandara. Jesus, Jesus. Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan. Oralabalabala, curahkan urapan-Mu. Urapan yang baru bagi anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami semua. Urapi kami semua. Pakai Tuhan. Oralabalaba syandara labalabalabalabala. Rataka, urapi dan pakai kami. Dan inilah waktunya kami semua kuat di dalam Engkau. Kami semua penuh dengan kuasa-Mu. Hidup benar, hidup kudus. Dan kami percaya, kami benar-benar menyatakan segala kebesaran-Mu dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu semua. Dan kami tahu, hari-hari ini kami alami satu kebangunan rohani yang besar. Setiap anak-anak-Mu diurapi, dipakai Tuhan. Untuk membenarkan banyak jiwa bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.